Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Himpunan. Baru-baru ini rilis hasil evaluasi dari Kemendagri untuk beberapa daerah yang dipimpin oleh pejabat atau PJ Bupati, PJ Wali Kota dan PJ Gubernur. Jadi Kemendagri kemudian membuat klasifikasi dengan penilaian baik, cukup dan kurang itu. Nah, untuk Provinsi Gorontalo sendiri, Gorontalo mendapatkan penilaian dengan kategori atau dengan posisi cukup. Ini tentu saja sesuatu hal yang baik ya, yang cukup bisa dibilang cukup normal atau cukup bagus, karena dari begitu banyaknya kabupaten, kota atau provinsi, Gorontalo yang notabene adalah provinsi baru itu sudah berada dalam kategori penilaian cukup, dengan kategori yang cukup. Jadi cukup ini sebenarnya ini adalah standar atau kondisi normal ya, dan ini tentu saja harus diapresiasi dengan baik kalau kita mau objektif pada realitas yang ada itu. Jadi kalau kita menilai penilaian ini, tentu saja kita harus menggunakan standar nasional itu. Jadi Kemendagri menilai ini tidak main-main ya, artinya punya satu standar operasional gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa daerah ya, jadi yang masuk kategori cukup itu. Jadi ada sekitar 44 daerah itu, terdiri dari kabupaten, kota dan provinsi. Nah, dari 44 daerah ini Gorontalo berada di urutan 23. Itu ini cukup menarik ya, cukup hebat lah, karena provinsi Gorontalo ini kita tahu sebelum dipegang oleh pejabat gubernur yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi, Gorontalo itu dalam kondisi 6 atau 5 termiskin dari pemerintahan gubernur sebelumnya. Jadi pejabat gubernur Gorontalo saat ini, Hamka Hendra Nur, itu mewarisi Gorontalo, Provinsi Gorontalo dari pemerintahan gubernur sebelumnya dengan kondisi yang kurang normal ya itu. Jadi ini cukup menarik, dan kita sebenarnya dalam menyikapi hasil penilaian Kemendagri ini harus tentu saja objektif, jujur, tidak emosional, apalagi tendensi atau memiliki tendensi politik itu. Sehingga kalau kita berdiri pada objektivitas, tentu saja penilaian kategori cukup dari Kemendagri ini harus kita apresiasi dengan satu penilaian yang bagus, karena kategori cukup itu berarti dia dalam kondisi normal, kondisi standar. Dan Kemendagri sendiri sebagai pihak yang memiliki hak untuk menilai menyikapi hal ini dengan santai saja dan normal saja, tentu saja dengan diberikan saran agar bisa ditingkatkan lagi. Dan kita harus pahami juga bahwa PJ Gubernur Gorontalo menahkodai provinsi ini baru 7 bulan. Jadi masih sangat muda, umur
PJ Gubernur dalam menahkodai Provinsi Gorontalo. Jadi dari 44 daerah, Gorontalo itu berada di posisi urutan 23 ya. Itu meninggalkan Sulawesi Barat di urutan 24 dan meninggalkan Provinsi Banten yang berada di urutan 39. Nah, ini Provinsi Banten ini kalau kita lihat, kita komparasikan, ini provinsi yang sudah sangat lama ya. Dia sudah lebih tua umurnya dari Provinsi Gorontalo. Jadi kita coba komparasi bukan dengan kabupaten atau, jadi provinsi harus kita komparasi dengan provinsi, bukan dengan kabupaten atau kota. Ini sangat berbeda itu. Jadi dari 44 daerah yang berkategori nilai cukup, itu ada 3 provinsi ya itu. Nah, Gorontalo itu berada di urutan 23 itu. Kemudian dengan skor penilaian 20 ya, dengan presentasi 71,4%. Kemudian di bawahnya ada Provinsi Sulawesi Barat itu. Kemudian di bawahnya lagi ada Provinsi Banten. Provinsi Banten di urutan 39 ya, cukup tertinggal jauh dengan skor 18 atau presentasi 64,3%. Jadi Gorontalo ini cukup kali ini cukup bagus ya. Dia di urutan 23. Tapi kenapa framing berita di media lokal itu penilaian Kemendagri untuk Provinsi Gorontalo kali ini di framing buruk? Ini lucu juga. Jadi orang kemudian bertanya kenapa bisa jadi buruk, sedangkan penilaian di Kemendagri sendiri itu kategorinya cukup, diksinya cukup. Nah, ini kan kemudian pertanyaan, kenapa ada beberapa media atau beberapa orang elit politik lokal itu mengkategorikan penilaian evaluasi Kemendagri terhadap PJ Gubernur Gorontalo ini itu menjadi buruk diksi dan narasinya. Ini kita harus pertanyakan ya, orang yang mengatakan atau beberapa media atau beberapa aktivis yang mengatakan ini adalah penilaian yang buruk. Ini harus dikoreksi, karena kalau kita mau jujur dan objektif tanpa tendensi politik dan kepentingannya, ini Gorontalo sudah cukup hebat. Karena PJ kepala daerah yang berkinerja dengan nilai kategori cukup itu ada 44 daerah itu. Jadi dari 44 daerah itu ada 3 provinsi, dan Gorontalo merupakan provinsi yang tertinggi nilainya dalam kategori cukup, tertinggi urutannya dalam kategori cukup. Nah, kita lihat di sini Provinsi Gorontalo itu berada di urutan 23. Di bawahnya ada Provinsi Sulawesi Barat, dan di bawahnya lagi di urutan 39 ada Provinsi Banten yang sudah, ini provinsi tua ya, sudah puluhan tahun, dan anggaran APBD-nya juga sangat besar. Itu lebih besar dari Provinsi Gorontalo. Jadi kita harus mengapresiasi kinerja PJ kepala daerah atau PJ Gubernur Gorontalo ya. Kalau kita mau objektif dan mau jujur tanpa tendensi politik dan emosional. Jadi kita harus menilai, melihat ini dengan tentu saja dengan
sebuah prinsip objektivitas agar persepsi atau kesimpulan kita itu tidak menyesatkan masyarakat ya. Ini sudah cukup hebat ini. Ya. Jadi dan jangan juga antara kabupaten kita apple to apple komparasi penilaiannya dengan provinsi, tentu saja cukup jauh itu, tidak apple to apple. Karena provinsi itu lebih kompleks, daerahnya lebih luas gitu. Sedangkan kabupaten itu hanya daerah kecil, jadi cukup mudah untuk mengelolanya. Berbeda dengan gubernur atau karena dia melingkupi satu provinsi yang membawahi banyak kabupaten. Jadi penilaian PJ Gubernur Hamka Hendra Nur ini sudah sangat bagus karena mampu membawa Provinsi Gorontalo dalam penilaian kategori cukup. Dari 44 daerah yang berkategori cukup, Gorontalo berada di urutan 23 dari 44 daerah. Dan kalau kita spesifikasi lagi, dari 44 daerah ini ada 3 provinsi dan Gorontalo berada di urutan teratas ya dalam kategori kinerja cukup itu, yaitu Gorontalo, Provinsi Gorontalo, kemudian ada Provinsi Sulawesi Barat, kemudian ada Provinsi Banten. Jadi ini cukup gembira lah sebenarnya kalau kita lihat, ini cukup sukses karena PJ Gubernur Hamka Hendra Nur ini baru sekitar 7 bulan menjabat sebagai PJ Gubernur Gorontalo, menjabat sebagai pimpinan di Provinsi Gorontalo untuk menahkodai rakyat Gorontalo. Jadi kita apresiasi besar, kita apresiasi sekali dan kita ucapkan terima kasih sebenarnya untuk PJ Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur, karena Hamka sendiri bekerja secara sendiri saat ini. Dan harus diingat sebelum Hamka datang, provinsi ini memang dalam kondisi kemiskinan dan tidak stabilnya politik, tentu saja 6 termiskin, kadang 5 termiskin. Nah, alhamdulillah saat ini perlahan ini mulai diubah ya situasi ini. Itu karena Hamka juga menjabat saat sedang pandemi COVID-19 dan kemudian muncul lagi saat ini adalah resesi global. Semua provinsi di Indonesia merasakan hal ini dan seluruh dunia tentu saja. Namun alhamdulillah pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi itu mampu mempertahankan ekonomi Indonesia agar tidak terlalu tertekan oleh pandemi COVID-19 dan resesi global. Dan tentu saja PJ Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur ini adalah pilihan yang dipilih oleh Presiden Jokowi. Artinya ini Presiden Jokowi tentu saja memilih orang dengan baik itu. Oke teman-teman, sekian dulu refleksi kita dan ketemu di perbincangan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesiaku, majulah Gorontaloku.